Nah, oke. Oke. Oke teman-teman, kembali ke channel saya Lingga BCH Channel. Kali ini kita tidak membahas tentang koi. Kali ini kita membahas tentang virus corona. Dari beberapa bulan yang lalu, perusahaan apalagi dari sektor pariwisata mulai terdampak virus corona. Dari hotel, pesawat, spa, terus destinasi wisata alam, pokoknya semua terdampak virus corona. Dan banyak juga mungkin pabrik yang mulai PHK karyawan, bukan dari sektor pariwisata aja, tapi dari awal itu sektor pariwisata sudah mulai terdampak, apalagi sampai sekarang teman-teman. Nah, sektor pariwisata terdampak, otomatis operasional yang juga terus berjalan itu otomatis juga kita harus mulai berputar otak bagaimana caranya operasional ini tetap berjalan, tetap bisa kita bayarkan seperti gaji dan segala macam. Dengan omset yang menurun, kita harus mulai melakukan pemutaran otak dengan menyusun strategi baru. Nah, untuk seperti ini, langkah-langkah apa yang biasanya diambil? Kalau untuk saya, biasanya langkah-langkah yang saya ambil yaitu dengan cara giat promosi. Setelah itu yang pertama, terus yang kedua kita menggunakan semacam aplikasi pendukung untuk mempromosikan. Nah, terus kita tetap wajib berusaha meskipun dalam pandemi seperti ini, kita tetap harus berpikir. Nah, kalau misalnya untuk saat ini yang saya gunakan aplikasi media promosi itu ada, nanti saya tunjukin, itu di link deskripsi ya teman-teman. Itu ada namanya WA Blaster. Nah, di WA Blaster itu juga kita dapat mempromosikan generate number. Misalnya kita mencari nomor sesuai kota, di mana kota, misalnya kota Jakarta, kita mencari nomor kota Jakarta yang penggunanya aktif menggunakan WhatsApp. Nah, itu biasanya kita menggunakan aplikasi itu harganya sangat terjangkau. Itu kalau nggak salah satu kali beli itu 395 atau 375 sampai 395. Biaya per tahun hanya 190-an lah. Nah, terus juga kita bisa broadcast dengan menyebutkan nama. Nah, biasanya kan kalau misalnya perusahaan itu kan wajib mempunyai database customer ya. Nah, kalau perusahaan itu mau maju, kita harus mempunyai data pelanggan. Nah, data pelanggan itu agar bisa kita follow up kembali. Nah, kalau misalnya tidak ada data pelanggan dalam posisi seperti ini, bagaimana caranya kita untuk memfollow up pelanggan kalau kita tidak mempunyai data. Nah, data itu wajib teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya data itu kita kelola dengan menggunakan WA Blaster dengan sebutan nama. Kalau misalnya teman-teman belum mempunyai aplikasi tersebut dan ternyata biasanya masih menggunakan secara manual broadcast, misalnya dari WhatsApp itu sendiri, broadcast itu kan belum tentu semuanya masuk teman-teman. Nah, kalau misalnya pelanggan tersebut menyimpan nomor kita, itu kemungkinan masuk. Tapi kalau misalnya tidak menyimpan, kemungkinan juga tidak masuk. Nah, dengan WA Blaster ini bukan secara broadcast seperti itu. Kalau pesan siaran itu kan nanti akan munculnya semacam sistemnya kayak seperti grup. Nah, WA Blaster ini semacam kayak sendiri-sendiri lah teman-teman. Jadi ngirimnya secara personal, sendiri-sendiri, dan kita pun tidak perlu menyimpan nomor kontaknya di telepon kita. Jadi itu di format Excel, nanti tinggal kita import di WA Blaster, nanti kata-katanya seperti apa kita atur, tinggal kita sending. Nah, dengan cara-cara seperti itu ada menimbulkan dampak, tapi untuk pandemi seperti ini tidaklah besar dampaknya. Ya, meskipun menimbulkan dampaknya terasa, cuma tidak terlalu besar karena pandemi seperti ini. Nah, oleh sebab itu bagaimana solusi yang lain? Kalau solusi yang lain, apalagi kan cerita saya, perusahaan saya yang satu kan tutup di Kalimantan Barat. Nah, itu ada salah satu karyawan yang di sana ibaratnya dari perantauan, dari Wonogiri. Tinggal satu karyawan itu, yang lain sudah pulang karena memang perusahaannya tutup. Tinggal satu karyawan itu yang memang tinggal di sana. Nah, itu bagaimana caranya? Otomatis pendapatan tidak ada, juga
juga mau pulang kampung juga nggak bisa karena mudik sudah dilarang dan segala macam. Kebutuhan terus berjalan. Nah, otomatis saya juga nggak bisa tinggal diam teman-teman, dan saya terus mencari solusi bagaimana untuk biar dia tetap bertahan di sana, tetap kebutuhannya tetap tercapai meskipun tempat saya tutup. Saya berpikir yang lain, misalnya mungkin dengan cara menyambi laundry, buka laundry, atau sembari yang lain. Yang penting dapat penghasilan agar dia tetap memenuhi kebutuhannya. Nah, cara-cara seperti itulah yang ibaratnya kita harus ambil teman-teman. Meskipun bukan di bidang kita, ya kita harus belajar bagaimana cara agar bisa bertahan untuk saat ini. Nah, kalau misalnya contoh yang ada di berita di samping saya ini kan ada berita nih teman-teman. Ibaratnya ini brilian sekali, ibaratnya pengusaha hotel pengusaha hotel daripada mem-PHK karyawan, dia mengajak karyawan-karyawan hotelnya untuk bertani. Nah, hasil dari bertani itu dia gunakan untuk menggaji karyawan. Karena kan untuk menggaji karyawan untuk hasil hotel itu kan, apalagi dampak sekarang ini kan nggak mungkin sekali teman-teman. Apalagi dengan biaya operasional yang sangat tinggi, listrik yang sangat tinggi, mungkin beban-beban yang lain juga sangat tinggi. Nah, itu kan tidak memungkinkan dengan operasional yang sekarang bisa membiayai keseluruhan. Nah, makanya dengan memutar otak seperti itulah langkah yang saya ambil, misalnya laundry, dengan cara saya meskipun bidangnya jauh berbeda, dengan cara laundry untuk saat ini ya mungkin caranya itu, tapi kita masih cari solusi yang lain agar karyawan-karyawan tidak sampai di PHK. Nah, terus juga untuk bagi para pengusaha jangan putus asa dalam dalam menghadapi pandemi seperti ini. Ini hanya sementara, kalau bisa kita lewati, pasti semua bisa kita lewati. Untuk para pekerja bagi yang terdampak PHK, jangan juga putus asa, terus berusaha cari solusi, jangan mencari solusi yang negatif seperti merampok, mencuri. Cari yang lebih baik, yang ibaratnya itu bisa meskipun hasilnya sedikit, paling tidak itu kalian bisa hidup untuk saat ini. Nah, apalagi untuk saat ini kan kita menghadapi krisis pangan dunia. Nah, krisis pangan dunia itu kan mulai bahan-bahan pokok itu udah mulai naik. Nah, jadi kita harus mulai bisa bermandiri. Ibaratnya contoh yang tadi saya sampaikan, karyawan hotel itu kan biasanya mereka ber-AC dan segala macam. Nah, ini diwajibkan untuk bertani. Nah, diwajibkan untuk bertani panas-panasan, mau tidak mau teman-teman. Ibaratnya kalau kalian gengsi, kayak ada hikmah di balik corona ini. Ibaratnya kalau misalnya kalian tetap gengsi, ya kalian nggak akan hidup. Tapi kalau misalnya kalian nggak takut gengsi dan segala macam, nah dijamin kalian akan hidup. Nah, itu hikmah yang bisa kita ambil. Semoga pandemi ini akan segera berakhir, dan untuk para pekerja-pekerja yang sudah terdampak PHK, terus berusaha. Pasti ada beberapa perusahaan yang masih buka lowongan. Nah, terus juga kalau misalnya tidak ada satupun yang perusahaan yang menerima, berusaha untuk bagaimana caranya keahlian-keahlian apa yang kalian punya itu yang kalian kembangkan. Karena saat ini itulah yang paling penting, kita harus bisa mencari solusinya, bukan hanya mengeluh ke pemerintah, mengeluh ke yang lain, itu nggak ada jalan keluarnya. Nah, apalagi saya juga terdampak corona karena perusahaan saya dalam sektor pariwisata. Saya juga terdampak corona, apalagi dengan saya juga ada menyewa. Nah, menyewa itu juga tidak ada toleransi. Toleransi itu semacam misalnya biaya sewa itu harus dipotong atau tidak. Dengan pandemi ini saya tidak dapat seperti itu. Nah, biaya sewa tetap harus berjalan sesuai nominalnya. Nah, oleh sebab itu saya sudah kena dua teman-teman, kena dua dari pandemi, omset menurun dan biaya sewa, dan belum hutang dan segala macam. Tapi ya itu, kita harus cari solusinya. Ini cobaan bukan hanya untuk saya tapi untuk semuanya. Jadi ada yang lebih susah daripada saya. Jadi intinya kita yang paling pertama itu ucap rasa syukur. Ya gitu aja teman-teman. Semoga pandemi ini segera berakhir. Salam sukses untuk kalian semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.